Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana. Saya dari PAI 6A. Izin untuk mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Telaah Kurikulum dengan berjudulkan Tujuan Kurikulum Merdeka. Ya, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dari kurikulum merdeka. Tapi sebelum masuk ke tujuannya, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu kurikulum merdeka, apa sebab dari adanya kurikulum merdeka ini, dan bagaimana sih karakteristiknya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk latar belakang, hasil program internasional atau PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun ini berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana. Lalu, skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok, yang mana dari sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda. Lalu untuk mengatasi hal tersebut diadakannya kurikulum darurat. Nah, dari kurikulum darurat ini ternyata melakukan peningkatan sebesar 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum ini dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% dan 80% memorisasi. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum yang lebih secara komprehensif. Jadi adanya kurikulum merdeka ini bukan karena sebab, tapi karena adanya kurikulum yang sebelumnya itu banyak mengalami kekurangan, sehingga perlu adanya peningkatan atau perubahan. Jadi ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda, itu diadakannya kurikulum darurat, sehingga di situ dari kurikulum darurat itu ternyata adanya peningkatan signifikan dari segi literasi atau memorisasi. Lalu apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka ini setelah dilihat dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajarannya akan lebih optimal agar peserta didik ini memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut juga kurikulum prototipe dikembangkan secara kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi kurikulum ini sebenarnya tadinya hanya kurikulum prototipe, tapi dengan adanya wabah tersebut, wabah COVID-19 ya, pada tahun 2019 lalu diadakan kurikulum darurat, lalu muncullah kurikulum merdeka ini. Lalu untuk karakteristik, apa saja sih karakteristiknya? Satu, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Jadi beda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka ini lebih berfokuskan pada materi sehingga tidak bertele-tele. Materinya lebih mendalam sehingga siswa ini dapat mempelajari dan memahaminya lebih dalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya waktunya yang lebih banyak dari gurunya yang akhirnya tidak terbebani dengan RPP dan lain-lain, murid juga lebih banyak terayomi dengan kehadiran guru yang sudah terfokuskan untuk lebih terjun kepada muridnya. Lalu yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang lebih fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Jadi capaian pembelajarannya tiap fasenya itu lebih fleksibel, lebih mudah, sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan dengan pembelajaran sistem berkelompok, dengan adanya tadi profil pelajar Pancasila ini. Lalu yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat
ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Jadi bagi pendidiknya itu dari perangkatnya tidak terbebani, sehingga guru ini membuat RPP silabus itu tergolong fleksibel, tidak bertele-tele sampai ke detail-detail seperti pada kurikulum 2013. Lalu yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Jadi baik dari warga sekolah itu semuanya terlibat, dari gurunya, peserta didiknya ataupun warga yang lainnya itu ikut andil untuk mengembangkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Lalu tujuannya apa sih? Nah, ini yang mau kita bahas. Tujuannya satu, kurikulum ini bertujuan menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Jadi dari gurunya yang tadinya itu terbebani, sekarang lebih fleksibel. Lalu murid yang tadinya itu lebih banyak KD, KI itu banyak yang harus dicapai, ini lebih simpel, lebih singkat, sehingga ini tuh lebih disederhanakan dan lebih dimudahkan, jadi tidak rumit. Dua, untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, yang tadi kita bahas juga, ini juga masuk ya. Jadi lebih fleksibilitas. Yang ketiga, kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak hanya pembelajarannya terfokus di dalam kelas, pada kurikulum Merdeka ini benar-benar diberikan kenyamanan, lebih merdeka belajar. Jadi guru tidak terbebani, siswa pun juga tidak terbebani. Di situ bisa melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi mungkin cukup itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila tadi banyak kata-kata yang bertele-tele atau mungkin ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.